Oke, mungkin apa namanya? Terus, oke. Kang Dery sudah sekarang di link aja, oke? Ada yang link aja ya, teman-teman ya. Oke. Udah berapa lama Kang di link aja? Udah setahun lebih sih. Setahun lebih. Oke. Di sana tuh kayak gimana sih Kang ceritanya? Oke. Apa namanya? Barangkali ini ya kalau mumpung ya aku mau fasilitasi kalian. Ada poker kan di link aja. Aku spoiler aja ya. Awal tahun biasanya. Akhir awal tahun ya. Oke. Buat teman-teman yang mau ngelamar sebagai Android dev atau mobile dev, klik aja. Ya, bisa ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin bisa dan aku bukanya saya agak gaji. Silakan Kang Dery, tanya Bang. Terima kasih juga ya untuk semua panitia dari Bandung, Jakarta mulu nih. Oke, kita mulai aja ya tentang bahasa ya. Karena nama saya Dery Sudrajat, saya ada developer sisi link aja. Kalau mau connect sama aku silakan pakai username ini ya. Jadi username-nya universal ya. Mau pakai GitHub, mau Instagram, apapun pakai username ini @derysudrajat. Oke, kita mulai aja. Oke, sebelum itu silakan buat teman-teman yang nggak kelihatan mungkin ya slide-nya silakan di-scan dulu biar lebih jelas slide-nya. Ini di sini lebih enak ya, slide-nya lebih gede gitu kan daripada di main stage gitu, jadi biar lebih fokus gitu. Oke, udah di-scan? Bisa? Aman ya? Oke, kita ngomongin JPEG Compose tadi udah di mention juga sama Mas Budi ya, Pak Budi. Si JPEG Compose ini rilis waktu itu beta tuh di Februari 2021 ya, sudah banyak banget contoh-contohnya. Nah, di 2022 kemarin Android Dev Summit ya, ini ada JPEG Compose yang paling baru 1.3. Ada beberapa yang update di sini juga, ada kayak lazy stack complete, terus ada variable font dan masih banyak banget ya di sini. Dan yang paling utama nih aku jelasin di itu ya, ada yang sedikit yang agak unik gitu ya di Compose yang paling baru. Nah, sekarang kita mau ngomongin migration ke JPEG Compose ya, jadi existing app ya. Nah, kenapa sih kita harus shifting gitu kan? Aku kan tadi judulnya kan di aja ya, sebenarnya ini tuh cuma study case-nya aja. Kalian bisa ngelakuin ini di semua aplikasi kalian yang udah existing ya, yang pakai extend kalian kreatif, itu bisa kayak gitu. Kenapa kita harus shifting ke Compose? Alasannya, yang pertama less code pasti. Ini less code itu udah jelas banget gitu kan ya, dari recycle view ke lazy row atau lazy column itu cuma berapa baris ya dari recycle view, itu lebih enak gitu ya. Intuitif pakainya state, tadi Mas Budi udah jelasin tentang state ya kan, gimana lebih enaknya state gitu kan daripada lifecycle sebelumnya. Develop ini cepet banget pasti ya, kita udah tahu semuanya. Compose kalau kita ngoding itu cepet banget. Sama powerfulnya ini kayak tema-tema yang kayak kita buat terus kayak motion apa segala macam itu bisa lebih enak dilihatnya kayak gitu. Nah ini contoh-contoh kenapa kita harus migrasi ke Compose ya dari segi technical ya, bukan dari segi bisnis ya, mungkin kalau bisnis beda lagi. Nah di link aja kita bisa selama 2 bulan untuk gimana caranya kita migrasi antara imperatif way ke deklaratif way ya. Nah main goalnya sebenarnya simple. Possible gak sih di existing app kita yang gede banget untuk migrasi gitu loh, karena di sini kita punya 7 repository di link aja. Jadi repository ada 7 ya, karena buat misalnya beberapa case gitu kan yang memang biar kita encapsulasinya lebih enak. Dan ada obstacle-nya, pasti jelas obstacle itu gede banget. Yang pertama, di link aja kita masih pakai versi Kotlin dan Hilt yang lama. Nanti kita jelasin kenapa kok Hilt jadi masalah kayak gitu ya. Karena kita masih pakai yang lama, terus kita punya juga repository. Gimana cara manage-nya kan susah ya. Nah ini kita jelasin. Terus obstacles yang selanjutnya adalah kemarin November. Ada yang tahu nggak nih? Mungkin yang developer yang udah biasa pasti tahu. Kita harus SDK-nya minimal 31 ya, target SDK-nya. Jadi ini harus requirement. Jadi ada beberapa update-update yang harus diganti di sini, kayak misalkan intent gitu kan harus exported gitu, atau yang pending intent harus pakai immutable gitu kan. Nah ini juga harus diupdate juga. Terus build tadi ya, yang aku bilang, nih build yang lama pakainya application component, sementara build yang baru pakainya singleton component. Bayangin kalau kalian punya app modul yang sangat banyak, gimana caranya nge-buildnya gitu kan? Jadi harus, yang pertama tuh harus nge-update si library ini dulu. Begitu juga di view model yang lama pakai view model inject, yang baru pakai app inject dan build view model. Bayangin kalian punya banyak banget view model dan harus dimigrasikan.
Itu yang paling penting pertama. Jadi harus migrasi library dulu, kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita punya migration journey yang kalian bisa pakai di sini. Ya, ini bisa dipakai untuk kalian semua nih migration journey-nya ya. Yang pertama adalah update SDK-nya dulu sama library-library yang lainnya. Kalau bisa tuh setara sama versi Compose yang sekarang, kayak gitu ya. Terus yang kedua nanti kita build foundation UI-nya atau common UI-nya. Terus yang ketiga, foundation itu beda. Foundation itu ada color sama tipografi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada core component atau common UI. Terus kita bikin new feature itu langsung pakai Compose. Dan yang terakhir kita shifting migration yang existing ke Compose. Nanti habis itu kita baru bisa ke fully Compose. Kayak gitu. Gak fully banget sih sebenarnya. Nanti kita bisa lihat ya. Yang pertama, upgrade library. Nah ini yang aku mention tadi di Compose yang paling baru ya, di Jetpack Compose yang paling baru yang 1.3 itu ada namanya Compose Home. Jadi kalian bisa langsung pakai satu versi Compose kayak gini, pakai Compose Home, dan tanpa perlu bikin versinya lagi. Jadi langsung library-nya aja namanya apa? Kita masukin di sini. Jadi tanpa perlu kalian masukin satu-satu versi, itu lebih enak. Jadi bisa lebih terintegrasi versinya. Jadi kalau mau update, tinggal update di sini aja, di sini. Kayak gitu. Ini lebih simpel untuk yang versi yang sekarang. Oke, kita lanjut. Kita ke build foundation. Ini mungkin agak cepat ya karena emang waktunya dikit banget. Yang kedua itu build foundation. Nah, habis kita punya library udah update semua. Sekarang kita build foundation. Foundation itu apa aja sih? Nah, foundation itu ada tiga ya, yang utama ya. Ada tipografi, ada colors, ada shapes, kayak gitu. Tapi aku nggak bakal bahas yang shape karena shape itu bisa kalian pelajari sendiri. Nah, yang aku bahas bakal tipografi sama color ya. Jadi kalau kita lihat di material terms itu seperti ini ya bentuknya ya. Ini kalau kalian buka aja control klik gitu ya, kalau di material terms di Compose itu kita bisa bikin color sendiri, tipografi sendiri, terus shape sendiri kayak gitu. Tapi yang aku bahas di sini cuma color sama tipografi aja. Nah, jadi kalau kita bikin custom, ini bentuknya kayak gini. Misalkan nama dinding aja tuh Nusantara gitu ya, Nusantara Dance kayak gitu ya. Terus kita bikin Nusantara Dance yang buat colornya, terus kita bikinnya tipografinya juga. Nah bentuknya kayak gini. Nah tipografi misalkan ada HDX large, gitu kan, HD large dan lain-lain. Terus kita bikin color juga di sini. Nanti abis ini, nah ini cara pakainya kayak gini. Tinggal bikin aja. Font family juga bisa kita atur. Jadi biar lebih bisa sesuai sama tema aplikasi kita, kayak gitu. Jadi sesuaiin aja. Terus yang kedua color juga kita bisa bikin lebih custom lagi, gitu kan. Kalau kalian punya color yang unik-unik gitu. Nah ini contohnya gini, nanti kita banyak banget ya color kayak color brand, error, warning, success, info, item, background, overlay, dan lain-lain itu bisa kita bikin custom juga, kayak gitu. Nah, kita udah bikin foundation, kita udah update library. Sekarang kita bikin namanya common UI atau core component kalau duluin aja ya namanya. Nah, core component itu kayak apa sih? Kayak button, widget gitu, ya, button, text, spacer dan lain-lain. Nah, aku contohin cuma dua di sini, button sama text aja yang biasa kita pakai berulang kali. Kenapa sih kalau kita bikin ini duluan? Nah ini contohnya ya, common UI ini. Kenapa kita bikin ini duluan? Karena si common UI ini bakal kita konsum ya di screen-screen yang lainnya. Kayak gitu loh. Jadi biar kalian nggak bikin ulang, bikinlah di satu modul namanya common UI. Kalian bisa konsum semuanya di sini. Kayak gitu. Kayak button, text dan lainnya. Text dan lainnya itu bisa kalian langsung pakai gitu. Di satu tempat, di screen-screen yang lainnya. Oke, kita ada tinggal teknis ya. Oke. Nah, begitu juga kayak command-command yang lain, dialog gitu kan ya, atau button sheet, itu kalian bisa bikin di common UI, gitu, common component. Jadi biar bisa di-reuse berulang kali. Gitu. Nah, terus yang keempat adalah bikin new fitur. Kalau kalian ada fitur baru di perusahaan kalian, gitu kan ya. Kalau bisa, kalau yang udah ke Compose, bikinlah fitur baru tersebut langsung lewat Compose, gitu. Jangan XML dulu, langsung aja Compose. Gitu. Bentuknya kayak gini, gitu ya. Contoh misalkan kalian masih pakai fragment ya. Jadi kita tuh masih ada fragmentnya. Kalian bisa atur di fragmentnya. Ketika di on page view-nya di sini langsung returnnya itu Compose view. Jadi si fragment ini kontennya kita set
pakai compose. Misalkan nama composnya ini new feature screen gitu. Jadi langsung si fragmen yang fitur baru tersebut itu udah langsung compose. Nah itu bisa apa yang namanya cross gitu antara XML dan compose ya, bisa berjalan bareng. Kalau lewat IP ini, nah ini bisa dipakai juga ketika kita pakai fitur baru. Nah tadi misalkan kita pakai yang lama, ada app gitu kan, fitur 1, fitur 2, kita pakai komponen yang lama. Ya. Sekarang kita punya fitur baru, kita pakai common UI yang udah compose. Nah di sini ada sedikit masalah ya. Masalahnya apa? Kita punya 2 common UI, gitu. Emang benar, bakal aplikasi lebih gede ketika di sini. Nah oleh karena itu bikinlah migrasi kalian komponen itu kalau bisa langsung. Ketika kalian bikin komponen button, semua yang ada button itu dimigrasi semua. Jadi biar komponen button yang ada di out komponen sini itu bisa dihapus. Jadi langsung direct pakai komponen yang common UI yang udah compose kayak gitu. Nah itu bisa reduce size yang lebih gede, kayak gitu kan, lebih banyak gitu reduce-nya. Nah sekarang ini bagian paling pentingnya, migration existing feature. Existing feature kan pakainya imperatif ya. Kita buka belum lagi development gitu. Nah gimana cara kita ngemigrasi fitur yang ada ke compose? Nah dari view kita masukin compose gitu kan, terus fully compose gitu. Nah ini kan tujuan kita ya, tujuan kita yang sesungguhnya itu seperti ini gitu. Gimana caranya? Di compose ada namanya interoperability API di sini. Jadi gimana caranya kita mengubah dari view ke compose atau compose ke view? Gimana caranya? Ini ada 2. Yang pertama, kalau kalian mau masukin sebuah compose function ke dalam XML atau yang imperatif ya, itu bisa kalian pakainya compose view. Jadi kalau compose masukin ke XML, namanya compose view. Cara pakainya gimana? Bikin contohnya misalkan, aku mau bikin nih yang promo view nih, aku ganti. Jadi promo view ini kita ganti ke compose, kayak gitu. Entire existing itu pakai XML. Jadi keganti itu cuma yang di sini. Promo view-nya aja aku ganti ke compose. Caranya gimana? Kita bikin dulu itemnya ya, item compose-nya untuk yang ini. Nah di sini kan ada gambar ya, ada image, ada teks, ada teks. Nah kita bikin aja dulu. Misalkan namanya promo card gitu itemnya ya. Terus kita masukin, bikin color, image, teks, teks kayak gitu. Selesai. Kita udah bikin itemnya. Kita bikinnya entire screen ini. Jadi ada teksnya, terus ada teksnya lagi di sini. If-nya kan bisa bikin if ya. Jadi kalau misalkan mau di show all atau tidak, gitu kan ya. Terus kita bikin lazy row di sini, buat tampilin listnya. Gitu. Selesai. Kita di sini udah punya promo view. Sekarang kita ke XML-nya. Nah XML-nya misalnya kita pakai constraint layout, terus ada XML yang lainnya, ada fragment container. Tinggal kita ganti aja yang di sini promo view, kita ganti pakai compose view di sini. Ya, kita bisa ganti. Jangan lupa kasih ID ya, karena buat kita ngebainnya, buat kita ganti. Nah kalau sudah, nah di fragment ini misalkan kita punya dashboard fragment gitu ya, kita ganti di sini binding dashboard promo view set content. Jadi set content ini kita tinggal set contennya pakai composable function yang kita udah buat tadi. Jadi existing fiturnya tetap ada dan kita sisanya di sini bisa pakai compose kayak gitu. Bisa nggak Kak? Kalau misalnya kita bikin banyak sih ininya compose-nya bisa. Tinggal bikin lagi aja. Jadi shiftingnya berkala. Mau bagian mana dulu nih yang mau kita ganti? Gitu. Tinggal tambahin nanti di sini compose view kayak gitu. Nanti tinggal di set content lagi aja di sini. Di fragment. Itu yang cara pertama. Kalau kita mau masukin compose ke existing XML gitu ya, apa namanya imperatif. Gimana kalau sebaliknya? Misalkan kita ada behavior kayak gini ya, contohnya. Kita XML mau masukin ke compose, misalkan ada beberapa komponen yang di compose itu belum bisa nih, belum support nih. Nah gimana caranya biar kita tuh tetap pakai XML-nya di dalam compose gitu. Nah ada namanya Android View di sini. Nah contohnya kayak gini ya. Di link aja tuh kalau kalian scroll di sini, itu tuh kayak ada animasi di sini nih. Jadi atas itu ada animasi buat scroll itu. Nah kayak gini di si kartu ini kan ada animasi kalau kita kayak gini nih. Ini tuh kita bikin sendiri gitu kan. Jadi nggak bisa di-convert ke compose. Alhasil kita harus nge-attach XML-nya ke compose yang udah ada. Caranya gimana? Pakainya Android View tadi ya. Nah, ini Android View. Jadi masukin ke composable function-nya.
Misalnya kita punya dashboard page kayak gitu kan ya, masukin Android view di sini, terus kalian masukin di sini di bagian yang factory-nya. Kalian bisa pakai frame layout buat jadi container layout-nya, terus masukin langsung di sini XML-nya langsung. Pakai binding itu bisa juga. Kalau pakai binding, cara kedua pakai ini. Ada dua jadi, ada Android view sama Android view binding. Jadi kalau kalian misalkan udah pakai view binding ya, itu bisa banget pakai yang di sini, Android view binding. Jadi langsung tinggal panggil fragment dashboard binding invite kayak gitu ya. Terus langsung seperti XML biasa aja. Tapi dia tuh XML ini di dalam sebuah compose function kayak gitu. Nah, the way-nya seperti ini. Kalau emang dia masih pakai beberapa komponen yang nggak bisa di-convert ke compose ya. Jadi kalau existingnya masih ada. Jadi ada dua. Tapi ada tapinya nih. Coba kita lihat. Si Android view yang existing dia enggak ya seperti yang kita expect ya. Dan animasinya hancur. Ya. Animasinya hancur. Ternyata waktu saya coba. Akhirnya saya bikin sendiri. Namanya link aja Android view. Jadi emang khusus buat nge-handle existing behavior yang kita punya gitu kan ya. Akhirnya gimana? Wow, kayak gitu. Jadi emang ada sedikit perubahan. Kenapa ada perubahan di situ? Karena si Android view yang lama di sini, kalau udah sedikit yang teman-teman tahu, dia tuh ada namanya remember position. Nah, sementara di animasi kita, ini kita mainin translation positionnya, gitu loh. Kebayang ya? Di sana ada remember positionnya. Tadi udah belajar step kan sama Mas Budi. Nah, jadi remember. Sementara kita tuh mainin translation si positionnya. Akhirnya nggak cocok nih. Akhirnya kita bikin sendiri si Android view biar cocok sama animasi kita. Nah, sekarang itu ya. Nah, terus lakuin hal kayak gitu selama semuanya itu sampai selesai. Jadi dari view-view kecil kita migrasi ke compose gitu kan, terus ke view groupnya kita migrasi ke view groupnya gitu kan, sampai benar-benar the whole app-nya itu udah pakai compose kayak gitu. Kalau the whole app-nya udah pakai compose, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, ini contohnya fitur 1, fitur 2 udah pakai Common UI gitu kan ya. Fitur 3, fitur yang pertama juga udah pakai Common UI. Nah, itu udah mulai fully compose nih, tapi sebenarnya belum. Kenapa belum? Karena kita masih pakai fragment dan activity, ya kan? Masih pakai fragment dan activity. Nah, tinggal diganti aja nih. Yang fragment kita bisa ganti pakai screen. Jadi setiap fragment tadi kita ganti pakai composable function, langsung screen aja gitu. Kita ganti ke screen. Dengan cara yang tadi ya, dengan cara navigation. Oke, 5 menit lagi guys. Nah, ini kan bisa pakai navigation ya untuk migrasi pindah-pindah screen-nya ke beberapa screen yang lain gitu kan. Karena compose itu biasanya single activity, sisanya composable semua, nggak ada fragment kayak gitu. Jadi activity cuma satu. Nah, bisa kayak gini ya. Nanti kalian bisa baca-baca tentang navigation. Di sini kita tambahin printnya pakai nav controller. Di sini ada remember nav controller. Nah, tinggal diatur aja nih kalau misalkan dia navigasinya keganti. Misalkan kayak ini ada home, ada history, ada pay, ada inbox, ada profile, dia bakal nge-load si composable yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, ini cara ngaturnya navigation. Misalnya kita punya button navigation, di sini bisa kalau dia diklik nih, navigate kemana gitu ya, diatur sama routing yang tadi. Itu navigation. Nah, ini contohnya pindah-pindah. Nah, terus build. Kalian yang pakai build juga di Compose ada. Jadi kalian bisa migrasi build-nya sekarang. Kalau kalian mau nge-load Compose-nya, tadi udah belajar yang hosting ya, hosting yang dari Mas Budi. Nah, itu bisa. Jadi si build-nya ini kita hosting di atas daripada si nav host-nya, biar kita ngurangin angka recomposition-nya. Di sini bisa pakai kayak gini, pakai build view model. Itu pakai library yang atas di sini ya, navigation compose, build navigation compose. Itu build. Dan akhirnya bisa seperti ini, bisa dark theme juga. Kayak gitu. Tapi kita belum selesai sampai di sini, ya. Yang paling penting adalah ini. Setelah kalian migrasi, apa yang paling penting dites. Apakah performance setelah migrasi lebih baik atau lebih buruk? Jadi kalian aku saranin buat baca di sini, reduce number of recomposition yang tadi Mas Sidik bilang, Mas Budi bilang namanya side effect.
kalian bisa lihat gimana caranya efek-efek yang terjadi ketika kita bikin composition gitu kan. Tuh kalian harus meredus gimana caranya. Gitu kan, kalian bisa baca-baca di sana. Terus baseline profiling jangan lupa dites ya profilingnya. Terus ada micro benchmark, ini library baru juga buat ngetes performance, sama JDSet juga buat ngetes startup. Nah kalian bisa baca-baca buat tingkatin performance setelah kalian migrasi. Kayak gitu. Jangan sampai migrasi malah bikin nambah berat ya. Kayak gitu. Sip. Ini resource-nya yang kalian bisa pakai. Mungkin itu aja. Nah, ini ada pesan nih dari mas di coding ya. Jadi di coding lagi ada ini ya, challenge ya. Jadi kalian yang kalau misalkan aplikasi-aplikasi udah di Play Store dan pengen migrasi ke Compose, bisa ikut challenge ini dan menangin hadiah ini. Itu aja mungkin ya. Terima kasih teman-teman. Oke, kasih dari. Oke. Ya.